Tapi yang masuk ke rahim itu, dia dijaga dan dikasih asupan makan. Asupan makannya dari mana? Satu, tempatnya mungkin nyaman, enak. Kalau buatan nyaman, kayak di kulkas kedinginan, mati juga. Atau kepanasan, juga mati. Berarti tempat ini dengan benda sekecil itu dijaga sangat istimewa oleh Allah di rahim. Contoh kayak bateh yang dimakan seger ini, kalau pas panas-panas, apa namanya? Biasanya di jalan-jalan dijual yang hijau, kayak seger nih, apa? Buatan es, buah. Nah, buah yang bukan stroberi. Kalau stroberi kekecilan. Napa kadang di cikar niku melon atau semangka. Coba panjenengan buka semangka itu beberapa menit, biasanya kecut. Atau 1 jam 2 jam kalau dimakan kecut. Dan kalau dibiarkan kira-kira bertahan beberapa hari, kan bisa berhari-hari. Yang hebat isinya nopo luarnya. Luarnya berbeda antara di kulkas sama yang sebagai kulitnya. Maka kulit ini sangat istimewa. Tapi biasanya kalau orang makan, dalamnya saja yang dimakan, kulitnya dibuang. Kemarin ada penelitian meniko, seharusnya kulitnya itu lebih canggih daripada isinya, karena dia dapat melindungi yang ada di dalam isinya. Ini baru semangka, ya Allah, artinya bertahan beberapa hari, menjaga isinya semangka. Istimewa sekali. Apalagi rahim. Rahim ketika masuk sudah dijaga luar biasa, meskipun nanti ada yang keguguran macam-macam, tapi itu kan lebih banyak yang bertahan. Nopo hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 8 bulan, sampai 9 bulan. Panjenengan bayangkan bagaimana benda yang ada di dalam itu. Dikasih makan setiap hari, sampai perubahan kondisi seorang ibu untuk memberikan makan. Makanya biasanya napa, kalau ibu sering minta-minta, napa namanya, ngidam kadang kan gak jelas. Musim semangka, gak musim semangka minta semangka. Gak musim jeruk minta jeruk. Sampai suaminya bingung nyari kemana-mana, gak ada, bukan musimnya. Kenapa? Apakah dia ngidam? Sebenarnya buatan perubahan yang ada di dalam tubuh ibu itu karena menyesuaikan juga yang ada di dalam. Itu kan luar biasa sekali. Nopo kemudian disuapin, buatan, dikasih selang khusus untuk masuk. Makanan itu melebihi, kalau bubur, makan bubur dulu, nggak bisa. Makan nasi dulu ya, nggak bisa. Ibunya yang makan, dan sari-sarinya itu yang diberikan ke rahim yang ada anaknya yang di dalam. Ini istimewa sekali. Maka namanya sampai rahim. Apa rahim? Kasih sayang dan nama Allah yang dipakai. Kalau main-main dengan ini, nanti makanya silaturahim, nyambung rahim itu. Kalau main-main dengan silaturahim, artinya main-main, mutus silaturahim, maka dilaknat oleh Allah. Nanti ada kelanjutannya. Dalam jelaskan dulu terkait dengan hadis yang tadi. Ini istimewanya silaturahim dan menakutkannya orang yang memutus silaturahim. Apa hadis yang di atas?
Man ahabba ayyubsata alaihi fi rizkihi. Barang siapa yang cinta, yang senang untuk diluaskan rizkinya, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya atau jejak-jejaknya, falyasil rahimah, maka hendaknya menyambung rahim. Satu, kalau mulai dari belakang, menyambung rahim. Kalau rahim tadi yang ada di ibu itu, di ibu, kemudian melahirkan, ketika melahirkan, dia kan putus dari tempatnya, lepas dari tempatnya. Ketika ini lepas, ini kan menjadi manusia. Nah, seorang ibu kok punya anak lagi, satu seret, berarti melepaskan lagi anak itu. 2, 3, ada yang 1, ada yang 2, ada 3. Nah, 3 ini, 4, 5, 6 ini berasal dari akar yang sama, tempat yang sama, yaitu rahimnya seorang ibu. Ketika berasal dari rahim, maka ini tidak boleh dilepas. Lepas dari rahimnya sini, tapi ketika di luar tidak boleh diputus. Maka silaturrahim itu ini tetap bersambung dalam satu turunan itu tadi. Rahim, makanya silaturrahim itu lepasan dari rahim-rahim ini harus disambung, tidak boleh diputus. Ngerti? Maka disebut silaturrahim, menyambung rahim yang sama. Berarti kalau sambung yang sama, saudara. Saudara ini kan bukan hanya saudara kandung, karena berasal dari rahim-rahim yang sebelumnya. Nggih, kalau dibuat semua, nggih kan Nabi Adam, tapi kan sudah lepas. Tapi rahim ini dari keturunan sinten, misalkan keturunan Marjudin. Nah, Marjudin ini kan punya anak terus disambung-sambung. Ini akarib, orang yang dekat dengan si ibu tadi, nggih, bapak sama masuk, nggih. Maka ini tidak boleh diputus. Nah, kalau ini tidak diputus, dalam menjelaskan yang hadis ini dulu, apa konsekuensinya? Kalau dia senang untuk tidak memutus dan senang menyambung, maka ada 2 di antara faidah yang lain dalam hadis ini. Yang pertama, ayyubsata alaihi fi rizkihi, rizkinya dilapangkan. Nah, sekarang kembali ke rizki. Rizki ini kan apa? Rizki itu bukan hanya apa yang kita punya yang berupa harta, mobil, rumah, napa malih, toko, villa, sandal, baju, boten. Rizki kalau dalam Al-Quran banyak sekali. Beberapa bulan yang lalu dalam pernah tulis agak panjang ini, rizki di dalam Al-Quran. Jenengan nanti bisa browsing rizki dalam Al-Quran, akan menemukan banyak. Dan rizki ini mengejar kita itu melebihi maut mengejar kita. Rizki ini mengejar kita itu lebih cepat daripada kematian mengejar kita. Maka jangan khawatir urusan rezeki menikah, dia lari ke kita. Contoh, kenapa? Yang hari ini kita duduk saja. Ini Masya Allah, sudah dikasih nafas oleh Allah, bisa menghirup oksigen. Ini rezeki yang sangat dahsyat sekali. Coba sinten yang mau ngasih oksigen, yang kita bayar sama Allah. Allah kalau beli oksigen dulu, kan buatan. Tidak, oksigen mahal. Nggih. Kalau ke rumah sakit menika bayar ceklek. Itu 1 hari bisa berapa? Mahal untuk 1 nafasan. Nafas sudah nggak enak, sudah bayar. Ini gratis yang Allah